Oke, nah Mike, ini kita ngomong sekarang mungkin secara mungkin building portfolio ya, building portfolio. Nah, kayak tadi kan kita kan setiap hari di market kita kan ngeliat pasti, oh sektor ini juga main, tapi mungkin pace-nya nggak sekencang yang itu, gitu kan. Ada juga sektor yang mungkin nggak terlalu perform. Mike itu tipe yang ini nggak sih kalau building a portfolio? Oke, sektor yang lagi main ya portfolio gue di situ 100%. Atau ada yang ya 10-20% nggak apa-apa lah, gue taruh di sektor yang mungkin out of favor, tapi gue lihat ini sebenarnya udah murah nih gitu. Cuma ya tinggal universal aja gitu. Atau udahlah, yang tren lagi di mana ya di situ gitu. Karena mungkin ada juga tipe trader yang bilang kayak gini kan ya mereka, kalau dulu gue pernah ngobrol ya, kalau lagi musim apel ya lu jangan makan durian, udah mahal belum tentu enak lagi gitu kan ya, misalnya ada yang ngomong gitu kan. Kalau Mike sendiri kalau build portfolio kayak gimana Mike? Oke, jadi if I have a mind just like fund, maybe I will not survive kalau menurutku. Kenapa? Karena sebagai seorang fund manager dengan dana yang besar, jelas time frame yang kita miliki dengan fund manager itu berbeda. Satu. Yang kedua, fund manager itu pasti dalam ngumpulin saham, contohnya kalau lagi turun justru dia demen ngumpulin. Nah, tapi kalau saya nggak suka. Contohnya kayak saham komoditas masih saya avoid semua, kecuali nikel. Itu di grup Trimega ada. Sekitar 2 minggu atau 1 minggu lalu saya bilang, ini semua nikel udah bottoming. Mulai dari Inco, Antam, Tins, Harum, itu udah bottoming saya bilang. Yang lain belum. Kayak coal, kemudian kayak CPO, lalu kayak oil, itu sama sekali belum. Makanya saya belum lihat. Nah, reasonnya kenapa? Karena gini, terkadang keberhasilan seorang trader atau seorang investor itu bukan cuma masalah saham, tapi position sizing. Contohnya, saham yang kenceng kalian belinya cuma 1 lot. Tapi saham yang mandek kalian belinya 90% porsi kalian. Nah, itu to be honest, itu diperlukan kecepatan atau kecakapan kalian dalam melihat yang namanya rotasi. Nah, rotasi itu bisa ditebak nggak? Jawabannya di forecasting bisa, sama seperti technical analysis bisa di forecasting, tapi akan jauh lebih baik jika kita merespon ketika harganya sudah memberikan konfirmasi. Karena begini, terkadang trader itu jadi overtrade karena kebiasaan trading. Padahal konfirmasinya belum ada, tapi udah ngira-ngira feelingnya udah ada, entry duluan. Takut ketinggalan karena merasa kayak, aku udah lihat ini bakal naik. Kalau besok naik aku nggak beli, artinya aku bego gitu. Atau aku sayang banget. Itu saya yakin banget dari 2.200 orang yang nonton ini. Pasti itu pernah merasa kayak begini. Sampai sekarang pasti merasa begini. Aku udah ngeliat buka. Ini buka kayaknya bagus. Besok terbang nih, buka. Langsung ngerasa, tuh kan harusnya aku beli kan, tuh kan harusnya aku beli. Nah gitu. Nah, ingat ya, saya bisa ngelihat 10 saham yang potensi besok naik. Even pun naik, tapi kalau belum masuk ke areal konfirmasi saya diemin. Saya tahan, saya punya willing to buy atau my willing to FOMO. Itu saya tahan karena ketika saya pencet itu berhubungan dengan uang. Udah bukan lagi soal pride kayak, saya nebak ini besok naik, saya nggak punya, saya bego. Itu bukan lagi seperti itu. Karena we talk about money. Jadi, when you building a portfolio, it's not about kayak, lu beli ini, besok jual ini, besok nebak ini, besok ini. Oh, itu very different. Jadi, untuk a building portfolio, you must first diversifikasi. Yang kedua, yang paling penting dari diversifikasi adalah position sizing. Jangan sampai kamu saat ini masih kejebak di consumer yang bukan sikikal, contoh UNVR, lalu kayak HMSB, GGRM, itu pasti porto kalian nggak kemana-mana. Tapi kalau kalian bisa pindahin dulu ke consumer yang sikikal, ya portofolio kalian pasti akan jalan. Jadi position sizing is very important. Caranya selain dari fundamental bisa pakai technical, nggak harus cuma technical, nggak harus cuma fundamental. Bisa aja loh, tanpa reason yang pasti suatu saham dapat rotasi terus, bisa aja. Itu yang terjadi seperti di beberapa tahun lalu atau 1 tahun lalu, rotasi itu boleh dibilang nggak ada, semuanya ke tank, nggak ada yang namanya rotasi. Nah, jadi memang position sizing itu menjadi kunci bagi kalian untuk gimana bisa perform di portfolio. Jadi kalau contohnya saya punya suatu saham yang udah naik kencang sampai 1.500. Saya jual 50 atau 70%, 80%, saya tinggalkan. 70 dan 80% ini saya pindahkan ke sektor yang lagi main. 20% tetap harus ada. Enggak boleh kamu jual habis. Alasannya diversifikasi. Kalau tiba-tiba naik kencang gimana? Kamu pasti, kalau tiba-tiba naik kencang, terkadang kamu langsung kayak FOMO pengen beli kan? Gitu. Aku nggak ada, kok buka tiba-tiba naik 9%. Tapi kalau kamu punya, kamu bakal melihat lebih tenang, lebih clear. Kira-kira, oh aku masih punya, meskipun porsinya kecil.
lebih baik aku nambah di mana. Itu kalian bakal jauh lebih, FOMO-nya bisa ketahan kalau kalian mau punya meskipun size-nya kecil gitu. Ya, setuju sama yang Mike bilang ya, bahwa even kayak jual gitu pun disisain ya Mike ya, karena bener banget sih Mike sebenarnya, karena apa, gue dulu juga pernah baca beberapa buku gitu kan, dan pernah ngelihat sendiri gitulah ya. Kadang-kadang, nah yang Mike bilang itu benar, position sizing, dan kalau lanjutin lagi ya dari position sizing itu selanjutnya ada apa, pada saat exit Mike, gitu kan ya Mike ya, kadang-kadang pertama belajar position sizing, habis itu belajar gini, besok orang belinya udah bener ya Mike ya, position sizingnya salah gitu kan, atau belinya udah benar, position sizingnya udah benar, keluarnya yang salah. Ini teman-teman, apa, exit itu sangat menentukan ya sebenarnya, dan sebenarnya sebagai seorang trader ya, ataupun juga fund manager lah gitu ya, itu bisa dibilang nggak ada lah ya Mike ya, yang bisa jual itu tuh benar-benar di gitu kan, karena kalau kamu benar-benar jual di atas, ini sorry to say, mungkin even the market maker itself, harga jualnya nggak di puncak gitu kan, mereka kan selalu averaging gitu kan, ya mungkin dari perjalanan 1.000 ke 5.000 misalnya, pas barang mereka bersih, mereka bukan jual di 5.000 ya mereka, tapi mungkin jual average 3.000, 3.500 gitu kan, yang penting dia bersih, keluar gitu, karena buat pemain kalau udah besar ya Mike ya, udah bukan dihitung cuannya berapa lagi Mike, bagaimana caranya cuan, sampai titiknya tuh optimal, gue bisa bersih gitu loh, bukan cuma sekedar paper gain aja gitu kan. Nah, Mike sendiri biasa kalau exit saham itu dibagi berapa tahap Mike biasanya gitu kan, ada beberapa orang ngajarin ya setiap apa dia breakout lu kurangin dikit breakout, tapi kalau udah breakout kelima itu kan breakout kelima dari konsolidasi berapa itu biasa udah nggak lama lagi selesai gitu. Yes. Nah, ada sedikit kesalahan yang menurut saya sering terjadi di trader-trader yang ada saat ini, dan trader-trader yang ada saat ini adalah konsep mereka adalah beli di bawah, jual di atas. Jadi beli di bawah 1.000, jual di 1.100. Beli di bawah 1.000, jual di 1.200. Nanti, contoh, kalian beli di 1.000. Kalian lihat ada nih contoh, maybe cup and handle. Targetnya 20% dari 1.000 ke 1.200. Di 1.200 kena tuh 1.190, kalian jual habis. Tahu-tahu dari 1.190 naik ke 1.300. Kalian FOMO, kalian beli lagi 1.300. Lalu dibawa turun ke 1.000, ujung-ujung gainnya hilang gitu. Cuan 20%, minus 25% bahkan. Karena kalian beli dan jual itu hanya di satu titik. Nah, even dengan kemampuan saya yang seandainya saya bisa ngelihat begitu clear harga pun, saya nggak pernah beli dan jual hanya di satu titik. Alasannya kenapa? Karena kita harus merespon apa pergerakan market. Contohnya, target dari suatu saham ke 1.200. Bukan nggak mungkin kan dia bisa ke 1.500, even ke 2.000. Nah, itu kita mesti lihat respon di 1.200 gimana. Bukan berarti udah capai target langsung jual, udah. Enggak. Nah, maka dari itu, this is a very important for you to using trailing stop lah. Jadi trailing stop itu nggak harus pakai OLT. Trailing stop itu bisa kayak kalian jual saham itu bertahap. Contohnya, ketika naik kencang, jual dulu. Ketika mulai koreksi, entry lagi di bawah. Dan itulah yang sering dilakukan oleh market maker. Contohnya, masa sih mereka beli 1.000, jual langsung di 5.000? Akumulasi ini 1.000. Di 5.000 jual habis, nggak mungkin bisa dong. Jadi 1.000 menaik, mereka bakal mulai jualan 10%, 20%. Itu yang mesti kalian lakukan. Kemudian, kenapa retail malas? Ini jawabannya satu, bro. Mereka malas ngitungnya, bro. Beli 100 juta. Naik 10%, jual dulu 20%. 20% itu berapa sih rupiahnya? Ntar naik lagi 30%, jual lagi. Itu gimana sih hitungnya? Mereka malas ngitung. Sukanya tuh ngelihat di OLT hijau-hijau doang. Udah itu doang. Nah itu saya berani garansi. Kalian coba deh ubah. Seandainya naik kenceng, kalian coba jualan, entry, turun, kemudian coba entry lagi. Dicatat. Bukan cuma lihat OLT. Kalian bakal ngerasa bahwa, oh ternyata selama ini seperti ini loh trading saya. Nah ini ada satu contoh nih case bro. Tadi pagi Inco open gap up kan, karena kita bicara di live kemarin, nikelnya naik 18%, gap up 5%. Saya jualan bro 5%, klub jualan setengah porsi. Saya mau entry tuh di gap ke bawah. Saya cuma punya Inco dari semua saham nikel. Jadi Antam Tin saya nggak punya, saya cuma punyanya Inco. Semuanya gap up bro. Nah, in my opinion biasanya bakal turun dulu kan, nutup gap gitu. Nah, kejadian turun dulu. Antam nutup gap, Tins nutup gap. Inco celakanya nggak nutup gap bro. Gua antri di gap, habis itu nggak kena. Jadi ujung-ujung dia malahan higher high. Jadi ya udah,
tapi saya masih punya 50% porsi. Kalau saya jual habis, saya pasti nyeselnya bukan main, kayak FOMO pengen beli ke atas gitu. Tapi boleh dikatakan decision saya untuk taking profit itu sesuai SOP, tapi at the end of the day yang lebih untung adalah yang nge-hold gitu. Jadi boleh dikatakan technical analysis itu sebenarnya bukan dalam trading itu kita nggak menebak-nebak harga, tapi harus punya SOP untuk gimana kalau seandainya udah profit harus ngapain, kalau seandainya ruginya udah terlalu dalam harus ngapain. Itu yang mesti kalian rutin lakuin dibanding dengan menerka-nerka. Yang paling sering tuh kejadian tuh menerka-nerka. Contoh, ini bisa kemana ya, ini bisa kemana ya, ini bisa kemana ya, ini targetnya berapa ya. Contoh, target Inco ke 7.000. Oke, set jual di 7.000. Habis itu dia naik paling tinggi 6.990. Habis itu turun lagi sampai 3.000. Celakalah kalau seandainya kamu nggak mau jualan. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau target 7.000 dari posisi kalian 5.000 di 6.000 kalian udah boleh jual setengah. Itu yang namanya SOP. Bukan berarti kayak hold terus sampai target gitu. I don't think so bisa seperti itu. Karena kita di market tujuannya mengantisipasi, bukan untuk menerka-nerka. Even pun kamu jagoan TA atau dukun TA sekalipun. Ya. Bener ya Mike ya. Jadi jangan sampai masuk itu trader, ya kan? Pas sudah nyangkut, terjadilah investor dan investor. Ya. Jadi makanya kalau kayak Mark Minoff ini juga bilang ya Mike ya, don't let your profitable trade itu turn into loss. Itu kan dia selalu ngomong itu berkali-kali. Makanya kalau kita pelajarin juga ada beberapa trik gitu ya Mike ya. Kalau sampai saham udah naik tinggi gitu kan dan kalian ragu gitu, ini tuh masih bisa naik lagi nggak ya? Tapi kalau gue jual nanti takutnya terbang lagi kan. Nah itu ada beberapa trader yang wise yang saya kenal gitu ya. Itu dia kasih saya sedikit, yang mana posisi sedikit ini, kalaupun turun, dia bilang sama saya, turun sekitar 30-40% misalnya. Jadi dari sisa sedikit ini, turun 30-40%, itu tuh nggak akan ngambil profit gue yang kemarin dari ini saham katanya gitu. Karena if this is a really strong stock, bener-bener saham yang masuk kategori strong ya, udah bukan stok lagi ya, ini tuh nggak bakal dia turun sampai 30-40%, yang ada dia akan naik lagi gitu. Jadi yang benar saham yang benar-benar pemenang gitu ya mungkin memang harus kita sisain sedikit ya Mike gitu. Dan kalau dari tadi saya mungkin lihat ada di kolom pertanyaan gitu kan atau di kolom komentar, ada yang bilang bisa nggak sih kita latihan dengan satu lot dulu. Nah, itu menurut kita juga sebenarnya bagus ya Mike ya. Melatih satu lot bisa melatih kedisiplinan. Nah, enggak satu lot nggak bagus. Minimal 2 bro. Ya. Minimal 2 karena nggak bisa jual setengah kalau satu lot bro. Oh iya benar. Minimal 2 lot gitu ya. Nah tapi ada satu teman-teman yang harus teman-teman juga perhatiin. Ketika transaksi dengan hanya 2 lot gitu kan, atau mungkin berapa lot, anggaplah 2 lot minimal gitu ya. Yang mungkin kurang didapetin tuh faktor psikologinya Mike. Ya nggak Mike, ya kan? Itu yang nggak dapat. Disiplinnya pasti dapat, ya kan? Breakout jual, cut loss 7%, dilakuin kayak gitu kan, gampang tuh. Nah karena apa, duitnya kecil, pas dilihat gue rugi cuma berapa, 1 juta ya kan, 100.000 atau berapa, gampang tuh kayak gitu ya kan. Jadi dapat mungkin trade plan-nya, tapi nanti begitu selesai nih kamu latihan dengan 2 lot ini, tiba-tiba masuk ke real game ya Mike ya, udah bukan trial lagi nih, masuk ke real game, main dengan modal kamu yang asli mungkin ratusan juta, mungkin puluhan juta atau miliar, terus baru berasa kok biaya disiplin gue kali ini gede banget ya. Kemarin itu misalnya pas main 100 juta gitu kan, kalah cuma ya 500.000 gitu kan, berapa gitu. Sekarang mungkin main 10M gitu kan, atau 1M, sekali kalah hilang 2 motor ya kan, makanya 3 motor gitu kan. Perlu disiplin nggak ya? Nah ya kan biasa selalu di situ masalah gitu. Jadi kalau tadi teman-teman nanya satu lot atau main 2 lot gitu gimana sih? Ya secara disiplin pasti teman-teman dapat gitu ya. Secara psikologi, nah itu yang beda. Karena ya kayak Mike juga sering bilang ya Mike ya, psikologi itu penting banget ya Mike ya. Balik lagi, karena trade plan kita kalau tanpa good money management and good psychology sebenarnya sama aja ya Mike ya, bisa dibilang gitu. Nah ada gimana? Ada sedikit yang perlu digarisbawahi yang menurut saya bagi teman-teman yang mungkin teman-teman itu belum pernah lakuin, karena saya jarang banget ngelihat teman-teman ngelakuin itu.
Kebanyakan nih banyak nih yang udah jago-jago nih TA-nya gitu. Wah, pakai MACD dia jago, bahkan MACD dia bisa copy, keren gitu. Kemudian ARR entry, ada jual dia beli juga oke. Tapi mereka enggak mereka enggak coba melihat posisi mereka dengan equity gitu. Jadi yang mereka fokuskan tuh beli saham ini dan jual saham ini, beli di sekian dan jual di sekian. Tapi mereka enggak fokus ke bagaimana growing your portfolio dan menjaga drawdown lu. Jadi drawdown itu contohnya, saya punya 1 miliar, maksimal saya rugi 100 juta. Maka drawdown saya adalah sebesar 10%. Kemudian ketika saya profit sebesar 100 juta, maka apapun yang terjadi di market, baik itu saham kuat atau saham jelek, maka saya harus menjual semua posisi saya ketika 100 juta ini berkurang sisa 50 juta. Contoh, itu contoh. Jadi bagaimanapun equity tetap bertumbuh. Jadi instead dari kalian berfokus pada besok beli saham apa, harus skip saham apa, saham kalian yang nyangkut bakal jadi apa, kalian mestinya lebih aware sama portofolio kalian. Karena market tuh nggak peduli kamu beli saham apa. Kamu nunjukin sama saya, beli saham, punya saham beggar 200%, 300%, tapi cuma satu lot buat apa juga? Satu. Yang kedua, Buat pamer di medsos itu dia. kamu yang kedua contoh ya, kamu cuan 10 juta, tapi modal kamu 1 miliar, ya itu artinya cuma 1%. Tapi kamu cuan 10 juta dengan modal 100 juta, itu artinya itu kamu cuannya 10%. Nah, hal-hal seperti ini yang kalian mesti lebih aware. Nah, that's why itu kalau sistem track back seperti itu, kalau dulu tuh ada yang namanya Monte Carlo system. Jadi Monte Carlo itu boleh dikatakan dia udah menciptain suatu sistem di mana kita bisa buat growing our portfolio. Mark Minervini sampai saat ini terkenal sebenarnya bukan karena seminar-seminar technical analysisnya, sebenarnya bukan, tapi dia ngejual sistem untuk kita nge-track back kita punya portofolio, kita beli saham apa, dan Mark Minervini itu ngejual sistem itu, dan itu bener-bener laku banget. Ada yang bilang kayak, kalau seandainya trader jago nggak mungkin jual seminar. No, Mark Minervini jual seminar. Mark Minervini juga ngejual sistem yang dia lakuin untuk track back hasil analisa yang dia udah buat sendiri. Jadi kita tahu kesalahan kita di mana. Kemudian kapan kita harus berhenti trade. Nah itu kan paling sering banget nih. Contoh, saya punya uang 1 miliar. Profit saya udah sebesar 1 miliar 100 juta. Habis itu senang dong dapat 10%. Trading lagi tahu-tahu sisa 980 juta gitu. Malahan jadi minus. Nah, kalian harus buat sistem di mana ketika udah 1 miliar 100 juta, trading kalian ketika menyentuh 1 miliar 50 juta, contoh, itu langsung stop, freeze. Langsung dikasih top loss, nggak boleh trading lagi. Susun ulang semua plan. Nggak peduli sama apa, jual semua. Karena yang paling penting adalah equity, bukan sahamnya. Dan to be honest, itu yang lagi kita ruin di Trimegah. Bareng Bro Billy. Dan hopefully nanti ini ke depannya bisa dipakai sama kalian. Banyak banget lah yang bakal kita lakuin, cuman memang lagi agak tunda. Iya. Nah Mike, dari tadi kita lihat juga teman-teman ngomong soal apa cuan berapa persen atau berapa persen gitu kan, maksudnya berapa sih cuan yang bisa dibilang tuh achievable tapi juga enough gitu loh to build a wealth gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita lihat yang investor legendaris ya Mike ya, sebenarnya 20% per tahun aja itu udah 20% udah hebat. Udah very good if you do it consistent. Nah permasalahannya adalah yang orang kurang bisa dapat biasa konsistensi kan Mike ya. Tahun pertama untung 30%, tahun kedua untung 10%, tahun ketiga minus 20% dan segala macamnya. Nah, Mike sendiri tipe ini nggak sih Mike? Misalnya setiap tahun nih, Mike akan berusaha, tahun ini gua akan coba aim misalnya di atas 20%. Nah, begitu portfolio Mike naik di atas 20%, misalnya 25 ya Mike ya. Nah, Mike tipenya akan jaga nggak? Karena gua udah punya target 20, begitu nih portfolio dari 25% untung gua turun ke 20%, gua dulu. Nah, begitu. Atau Mike ada itu maksudnya untuk mengamankan target profitnya Mike itu gimana? Di 4 tahun pertama saya trading, saya nggak pernah ngelakuin hal itu, dan itu salah satu kesalahan terbesar yang pernah saya lakuin. Contoh, saya punya uang 10 juta, saya udah profit nih 20% jadi 12 juta. Kita pasti FOMO dong, pengen ngebeli lagi. Ini kayak gini, 20% aja saya bisa dapat, kenapa saya nggak bisa dapat 30% gitu? Terus kalau 12 juta ini saya compounding dengan jadi modal kan harusnya bisa dapat lebih gede. Let's say nggak perlu 30%, ya 20% lagi gitu. Apa yang terjadi? Minus. Dan itu udah berulang seperti lingkaran setan selama 4 tahun.
selama 4 tahun sampai saya berfokus sama, saya menemukan waktu itu yang saya pelajarin tuh Monte Carlo, bro. Jadi itu mungkin kalau zaman Stockbit kalian kenal yang namanya Mama IHSG, kalau kalian ingat ya. Nah, Mama IHSG itu yang mencetuskan Monte Carlo. Kemudian saya pelajari Monte Carlo. Jadi Monte Carlo ini merupakan sistem yang dibuat di mana kita lebih berfokus pada pertumbuhan equity, track back hasil analisa, dan bagaimana melihat portofolio kita bertumbuh dan apa yang harus kita lakukan ketika portofolio kita menyentuh titik-titik krusial. Jadi sehingga begini, saya trading 10 juta, modal jadi 12 juta, naik 20%, hebat. Saya lanjut trading, nggak mungkin dong kita berhenti, ya kan? Boleh dikatakan kalau seandainya paling bagus, kenapa kita diam? Tapi kita bisa diatur, entry kita tuh kali ini porsinya jangan terlalu gede. Karena portofolio kamu pertumbuhannya udah di atas rata-rata loh. Kemudian ketika dia turun dalam, nah entar kita bisa di warning, dikasih tahu, oh kamu jangan entry terlalu gede lagi, karena ini bisa habis loh cuan kamu. Jadi meskipun besoknya kita ngelihat buka ada potensi 10%, atau ngelihat Putin teriak bilang buka murah, atau ngelihat Instagram story saya, atau ngelihat postingan siapapun itu, tapi portofolio kalian dari cuan 5% sisa 2%, kalian bakal diem. Dan tetap cuan 2% dibanding dengan maksa trading, ngelihat plan ini beli, ngelihat plan itu beli, dibisikin ini beli, punya stop pick ini beli, ngelihat berita itu beli. Nah, ujung-ujung portofolio kalian nggak akan bertumbuh. Jauh lebih penting kalian care about your portofolio dibanding dengan apa yang ada di market. Market nggak peduli sama portofolio kamu. Portofolio kamu peduli nggak sama market? Itu kan pertanyaan seperti itu. Jadi, at some point di tahun ke-5, itu saya mulai berubah di mana saya fokus withdraw. Di situ baru saya merasakan bahwa this is very market is very beautiful. Di situ saya ngerasain seperti itu. I see. Nah, balik juga lagi Mike. Kadang-kadang meskipun proses udah benar ya Mike, tapi ya kalau marketnya lagi nggak enak gitu ya akan terjadi kondisi di mana proses udah benar pun masih cut loss, besok cut loss terus gitu kan. Nah, Mike itu tipe ini nggak sih Mike yang bisa dibilang oke, kalau udah 1 bulan ini trading gue jelek banget gitu ya it's time to take some break gitu ya, maksudnya dari market gue istirahat dulu gitu. Karena kalau kayak saya biasa kenal sama beberapa orang yang biasa tipe mainnya kayak Darvas gitu ya, Darvas Box yang breakout trader apa kayak gitu, dia bilang kalau sampai 1 bulan portfolio gue tuh nggak berkembang gitu, maksudnya strategi gue cut loss terus, ya berarti gue tarik kesimpulan marketnya tuh yang nggak enak gitu. Ya kalau market nggak enak ngapain gue trading kayak gitu. Nah tipe mereka ada yang seperti itu ya kalau yang saya kenal gitu. Nah kalau Mike ini ngeliat, aduh ini kayaknya udah 2-3 minggu gue main kalah melulu, berarti marketnya nggak enak nih. Ya udah daripada gue maksain diri, mendingan udah gue take some break dulu gitu. Kalau itu terjadian ke saya bakal berkaca bro. Orang lain cuan nggak gitu, orang lain profit nggak, market kondisinya gimana. Kalau seandainya memang market kondisi jelek dan saya loss terus, maka itu make sense. Satu. Yang kedua, tapi kalau seandainya market baik-baik aja saya loss terus, berarti ada yang nggak beres nih sama pemilihan apakah saham saya atau areal entry saya. Nah disitulah ketika saya mulai menganalisa terus, instead dari ngelihat besok beli sama apa lagi, saya ngelihat kenapa saya bisa loss, kenapa saya jual di sini kemudian besoknya terbang. Ketika itu dilakukan berulang-ulang, sorry sih, tapi saya bisa mengatakan bahwa saya selalu perform di atas market dengan cara ini, yaitu menyesuaikan strategi saya dengan apa yang terjadi di market, bukan dengan kayak memaksa untuk harus trading gitu, bukan dengan seperti itu. Kalau contohnya saya salah, contohnya porto saya pernah minus sampai 19% loh bro. Kemudian di market Oktober itu saya minus kurang lebih 16%. Bayangkan dari total porto, shock saya. Ternyata saya lihat banyak juga yang kena. Karena waktu itu saham teknologi semua lagi hancur. Dan saya kebetulan entry agak besar di saham teknologi yang waktu itu liquid. Terus tiba-tiba nggak liquid, saya nggak bisa keluar. Nah di situ saya minus 17%. Nah kemudian saya coba perhatiin, indeks memang enggak minus 17%, tapi untuk holder dari saham teknologi itu jauh lebih parah daripada saya. Nah kemudian saya ulang analisa, saya entry lah ke saham-saham BBTN, BBNI, dan itu saya dapat profit balik di situ. Kemudian ada BBYB, saya ingat di situ saya tetap entry di BBYB karena saat itu saya yakin November itu udah saatnya pulih. Nah ketika saya memflashback apa yang terjadi dibanding dengan menyesalinya, maka itu menjadi pelajaran yang amat-amat berharga dibanding dengan kalian ikut training, kalian ikut kursus, kalian baca buku sana-sini, tapi pengalaman yang kita dapat
itu karena itu menunjukkan jati dirimu. Kamu baca buku Darvas 10 kali, bisa nggak kamu jadi Darvas? Kamu baca buku Minervini 100 kali, bisa nggak kamu jadi Minervini? Nggak bisa. Kamu harus menjadi your best version. Kamu ngikutin saya, mau jadi MY juga nggak akan bisa. Maka dari itu, kalian bisa mendengar nasihat orang lain, kalian bisa mendengar teori orang lain. Tapi ketika kalian terjun langsung, kamu akan menjadi seorang trader yang harus menemukan your best version. Dan itu PR kalian semua, bukan PR saya, bukan PR Mark Minervini, bukan PR yang lain gitu. Tapi kalau kita tarik kesimpulan ya, hampir semua trader yang contohnya yang menjadi idola saya, satu, dia selalu track back hasil analisa dia. Kedua, dia selalu mementingkan yang namanya drawdown. Yang ketiga, Jess Livermore sendiri bilang dia rutin withdraw untuk ngambil uangnya, simpan di bank, jangan paksa trading terus kalau seandainya udah loss terus gitu. Simpan duitnya di bank. Ketika kamu menyimpan atau memindahkan duit ke bank atau taking profit, di situ kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dan to be honest, itu memang benar. Ya, Karena setuju, ini Mas. sorry, saya mohon maaf nih ya, banyak tuh saya perhatiin trader tuh yang join ke saham cuma untuk pamer ke temannya, bro. Wah, ini gue cuan nih. Wah, ini gue investor loh. Lu udah punya akun saham belum? Gue main saham loh. Mereka bilangnya gitu lagi. Gue investasi loh. Terus hobinya tuh kayak ngelihat pamerin hasil cuan dia, pamerin hasil analisanya. Nah, itu salah. Motivasi kalian salah. Tapi ketika kalian udah bisa rutin withdraw, kalian akan menemukan suatu perbedaan. Coba deh. Fokus ke withdraw. Tapi bukan withdraw kalau udah rugi ya. Withdraw kalau profit. Withdraw profitnya. Coba dinikmatin. Nah, di situ kalian akan ngerti bahwa ini tuh bisnis. Bukan untuk sok-sokan sama temen gitu, bukan untuk gaya-gayaan sama temen gitu.